Salam, selamat pagi saudara-saudari. Selamat pagi. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Segala puji dan hormat serta syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu, Allah yang mengasihi kami, Allah yang telah memberikan roh yang baru kepada kami, dan kami Tuhan rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami rindu untuk diperlengkapi oleh firman. Karena itu berfirmanlah kepada kami, dan kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, tes. Ini maklum pertama kali, jadi kemarin Pak Pairan, sekarang giliran saya. Terima kasih Bu Baby, dengan adanya Bu Baby jadi harus pakai mic. Kata Pak Nana harus latihan. Ya memang nggak mudah sih ya, ngomong dengan mic itu nggak mudah. Harus konsentrasi ya. Saudara yang dikasih Tuhan, hari apa kemarin? Hari Jumat ya. Hari Jumat saya itu main ke rumah Bu Betty. Terus kalau Bapak Ibu yang pernah ke sana, di sana biasanya akan berjumpa dengan siapa? Joni, ada lagi Rocky. Apalnya cuma dua itu ya. Bapak Ibu ingat waktu pertama kali datang Joni dan Rocky bagaimana? Dulu sepertinya kelihatan garang ya. Sampai mungkin kalau yang tidak paham dengan anjing dia akan takut ya, akan takut. Tetapi sudah berapa kali kita ada persekutuan di sana, dan kemarin Bu Ibu bilang ya waktu sedang ngobrol dengan istri, kita apa anjing ngerti kira boleh juga nih ngambil roti. Jadi selalu nempel kepada orang yang datang ke sana, terutama orang yang sudah pernah datang ke sana. Ketone aja yang ngerti. Demikian juga setelah itu ketika kami mau pulang, Mas Erik datang. Ketika Mas Erik datang, ya kan anjingnya kan cukup gitu. Sama Mas Erik cuma digini, langsung dia itu ekornya. Artinya apa? Artinya bahwa anjing itu sudah tahu siapa Mas Erik. Anjing itu sudah tahu siapa Pak Nanang. Anjing itu sudah tahu siapa Pak Penny, Pak Fairan, Bu Teguh, Bu Ruby. Kalau yang suka kasihan Bu Baby, kasih aja. Dia selalu nempel kepada orang yang membanggakan. Berbicara tentang anjing lagi. Di sini tetangga saya punya anjing 2. Antara pemilik saya dan sebelah, semua perlakuan terhadap mereka berbeda. Kalau yang tuan rumah datang, dia langsung seperti nyeluntur. Artinya apa? Dia takut, dia nggak mau keluar. Tetapi kalau saya yang mau keluar, dia ngintil siap-siap. Siap-siap mau lari ketika pintu itu dibuka. Dia paham. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya manusia itu diciptakan segambar dengan Allah. Jadi gambar Allah ada dalam diri manusia, dan Allah mau manusia itu mempunyai persekutuan yang dekat dengan dirinya. Dan seharusnya manusia itu lebih mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah. Tetapi tidakkah kita tahu bahwa akhir-akhir ini manusia itu justru semakin, katakanlah bahasanya semakin bobrok, semakin gak mengerti. Bukan hanya mengerti tentang Allah, bahkan terhadap sesamanya manusia itu cenderung dia sudah kasih menjadi mengasihi diri sendiri. Yang penting enyong,
Sing kok urusanku dewek. Jadi manusia itu cenderung dia mengasihi diri sendiri dibanding dia mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Manusia itu cenderung dia tidak memahami Allah dan tidak memahami sesama. Sedangkan Tuhan merindukan bahwa manusia itu dia dapat memahami Allah, dia dapat memahami sesama. Saya tidak bisa bayangkan. Saya melihat ketika saya melihat Joni dan Rocky, dia dekat dengan orang yang pernah ke sana. Saya tidak bisa bayangkan, kok dia ngerti ya? Saya tidak bisa bayangkan Mochi dan yang satu lagi, dia paham. Ini Pak Teguh garap mentu nyung garap meli. Nah, tuan rumah ngoroli, berarti nyung ngoroli meli. Manusia sepaham itu dengan hewan, sepaham itu dengan manusia. Tetapi bagaimana dengan manusia? Tetapi sesungguhnya Allah merindukan kita mempunyai hubungan yang lebih intim daripada yang kita dengar. Tuhan, apakah manusia bisa di dalam Tuhan Yesus kita bisa menikmati lebih intim dari mereka itu? Kita akan melihat pada pagi hari ini. Saya boleh memberikan tema ya. Pagi hari ini temanya seperti ini. Hubungan pengenalan Allah, mengenal Allah secara pribadi, membangun hubungan yang benar. Mengenal Allah secara pribadi, membangun hubungan yang benar. Sekali lagi, mengenal Allah secara pribadi, membangun hubungan yang benar. Nats kita adalah dari 2 Samuel pasal 15 dan seterusnya. Nanti bacanya kita tidak akan baca semua satu pasal, tapi hanya saya akan ambil. Tapi ini dari 2 Samuel 15. Saya menulis kalimat seperti ini, saudara-saudari. Pergumulan Daud, pengenalan Daud akan Allah menyebabkan ia menang dari musuhnya. Pengenalan Daud akan Allah menyebabkan ia menang dari musuhnya. Jadi ketika Daud dia mengenal Allah secara pribadi, Daud dia mempunyai kemenangan tersendiri. Ya. 2 Samuel pasal 15. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 2 hal yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, Daud mengenal Allah melalui masalahnya. Daud mengenal Allah melalui masalahnya. Daud meninggalkan Yerusalem. Di dalam 2 Samuel pasal 15 ayat yang ke-13 dan 14. Dikatakan di sana, lalu datanglah seorang mengabarkan kepada Daud, katanya, hati orang Israel telah condong kepada Absalom. Kemudian berbicaralah Daud kepada semua pegawainya
yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem. Bersiaplah, marilah kita melarikan diri, sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Pergilah dengan segera, supaya ia jangan dapat lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita dan memukul kota ini dengan mata pedang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa hubungannya ayat ini dengan masalah yang dialami oleh Daud? Apa hubungannya ayat ini dengan pengenalan secara pribadi dengan Allah? Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud mengalami masalah apa di sini? Daud mengalami permasalahan bahwa dia sebagai seorang raja, tetapi ada yang memberontak kepada dirinya. Siapa yang memberontak? Yang memberontak adalah Absalom, anaknya sendiri. Absalom yang anaknya sendiri memberontak kepada Daud, tetapi di sini justru Daud meminta supaya segera, ayo kita meninggalkan Yerusalem ini, jangan sampai kita dimakan oleh pedang. Kalau kita melihat ayat-ayat di atasnya, sesungguhnya Absalom itu sudah selama 4 tahun dia mencoba untuk masuk kepada rakyat Yerusalem, untuk istilahnya mengambil hati mereka dan akan mengkudeta daripada Daud. Tetapi Daud di sini dia memilih untuk tidak melawan anaknya. Daud memilih pergi meninggalkan Yerusalem. Ini masalah yang dialami oleh Daud. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Daud meminta supaya tabut di Yerusalem, tabut alat tapi Yerusalem itu 2 Samuel 15 ayat yang ke-24 dan 25. Ayat 24-25. Kita lihat lagi apa dikatakan sana. Ayat 24-25 demikian. Dan lihat, juga Sadok ada di sana beserta semua orang Lewi, pengangkat tabut perjanjian Allah. Mereka meletakkan tabut Allah itu, juga Abiatar ikut datang sampai seluruh rakyat dari kota selesai menyeberang. 25. Lalu berkatalah raja kepada Sadok, bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka Dia akan mengizinkan aku kembali, sehingga aku akan melihat lagi juga tempat kediamannya. Apa yang dikatakan Daud di sini? Lambang tabut perjanjian itu boleh dikatakan dia mempunyai kuasa. Lambang tabut perjanjian itu dapat membawa kemenangan. Karena itu di sini Imam Sadok dia berharap ketika tabut perjanjian itu dibawa beserta dengan Daud, akan ada penyertaan Tuhan kepada Daud ketika dia mengalami pelarian. Tetapi apa yang dikatakan oleh Daud itu sendiri? Daud justru mengatakan, biarkan tabut itu tetap ada di Yerusalem. Tidak usah ikut dengan saya. Bahasanya, toh kalau memang Tuhan menghendaki untuk saya kembali ke Yerusalem, itu adalah kehendak Tuhan. Kita lihat Daud, sejauh dalam Daud dia mengenal Allah, dia lebih mengerti Allah, dan dia tidak takut untuk kehilangan tabut itu. Dia tidak takut untuk tidak melihat tabut itu lagi. Bahkan Daud tidak takut untuk kehilangan kerajaannya. Seandainya Daud dia kehilangan atau kehilangan kedudukannya,
Daud seolah-olah mengatakan, aku gak peduli. Tetapi dia tahu Tuhan yang dia ikuti. Dia lebih percaya kepada Tuhan yang dia ikuti. Dia tidak takut kerajaannya diambil oleh Absalom. Itu dengan bukti dia meninggalkan Yerusalem. Dan dia tidak mencoba untuk mempertahankan kerajaannya itu. Padahal Daud adalah seorang yang berjuang luar biasa. Dia terkenal dari dalam kemenangannya. Seperti Daud dibandingkan dengan Saul. Daud adalah orang yang boleh dikatakan dia punya kekuatan, keberanian untuk berperang. Tetapi di sini kita lihat hanya berhadapan dengan anaknya, tetapi dia memilih untuk pergi meninggalkan hal itu. Bahkan ketika Imam Sadok di sini akan membawa tabut perjanjian, dia mengatakan biarkanlah itu ada di sana. Toh kalau Tuhan menghendaki, aku kembali ke sana. Itu adalah kehendak Tuhan untuk aku kembali ada di sana. Saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat di dalam 2 Samuel 16 ya, 2 Samuel 16 ayat 5 sampai 8. 5 sampai 8. Dikatakan di sini, ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk Daud dan semua pegawai Raja Daud, dilemparinya dengan batu. Walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Beginilah perkataan Simei Simei pada waktu itu mengutuk, Enyalah engkau penumpah darah orang Dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah. Ayat 9. Lalu berkatalah Abisai anak Seruya kepada raja, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkan aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu, hai orang-orang Seruya? Biarkan ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapa yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? 11. Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Binyamin ini, biarkan dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. 12. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesesaranku ini dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Apa yang dialami oleh Daud di sini? Daud dikutuki oleh Simei, keturunan daripada Saul. Sesungguhnya pengawal daripada Daud, dia sudah katakan, Raja, apakah aku perlu menyeberang untuk membunuh dia yang telah menghina raja? Tetapi Daud dia mengatakan, tidak usah, biarkan dia mengutukiku. Hati siapa yang ada dalam diri Daud? Tidak ada sakit hati yang dialami oleh Daud. Dia begitu tenang. Dia tetap memandang, dan yang dia pandang bukan kerajaannya, yang dia pandang bukan kedudukannya, yang dia pandang bukan pengikutnya yang banyak, yang dia pandang bukan aku adalah orang yang berkemenangan, masa aku dikutukin sama hanya seseorang itu. Daud di sini dia tidak memandang itu semua. Tapi saya ingin katakan, Daud di sini dia lebih memandang kepada Tuhan yang mempunyai
segala yang dapat dibanggakan oleh Daud. Daud tidak memandang itu semua, tapi dia lebih memandang kepada Tuhan. Seolah-olah aku tidak peduli dengan itu semua, aku tidak peduli dengan cemooh orang-orang kepada saya. Toh kalau saya masih punya Tuhan yang memberkati saya, toh kalau saya punya Tuhan yang bisa mencurahkan jiwa saya, pikiran saya, bagi saya itu sudah cukup tenang. Dia tidak takut kehilangan hartanya, dia tidak takut kehilangan keluarga, dia tidak takut kehilangan kedudukannya, dan dia tidak takut kehilangan apa yang disekelilinginya. Tetapi Daud tetap menikmati persekutuan dengan Tuhan. Ini pengenalan yang luar biasa, saudara. Hanya Daud dan Allah yang tahu. Pengawalnya saja, dia masih mempertahankan, wah kira rajaku kudu dilindungi, kira rajaku ya kudu menang, rajaku aja dihina. Tetapi Daud memilih, aku lebih tenang untuk dekat dengan Tuhan. Jiwaku lebih tenang dekat dengan Tuhan. Dia tetap memperhatikan Tuhan di dalam cemoohan itu, di dalam masalah yang dialami oleh Daud. Dia tetap menikmati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin katakan di sini, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang percaya? Saat kita mempunyai masalah, problema, saat kita punya pergumulan, apakah saudara menikmati dengan Tuhan? Ataukah kita masih mengutuk masalah, kita masih mengutuk penyebab dari masalah itu? Apakah kita masih mengutuk keadaan? Apakah kita masih mengutuk yang lain? Dan kita tidak menyelinap seperti Daud, dia duduk tenang. Dia tidak peduli. Dia rela meninggalkan Yerusalem. Dan yang kedua tadi apa? Meninggalkan Yerusalem. Dan dia rela untuk tidak melihat tabut itu di Yerusalem. Artinya dia siap untuk kehilangan itu semua. Bahkan di dalam 2 Samuel 16, dia rela untuk dihina, asalkan itu kehendak Tuhan. Kalau itu kehendak Tuhan, Daud seperti dia berdiri. Kalau boleh saya pinjam nats yang mengatakan, seperti domba yang dibawa ke tempat pembantaian. Siapa itu? Itu melambangkan Yesus Kristus. Dia diam, tenang. Dia lebih menikmati persekutuan dengan Allah, dengan Allah Bapa. Dia gak peduli dengan apa yang di sekelilingnya. Dia gak peduli dengan cemooh yang ada di sekelilingnya. Itulah persekutuan yang sesungguhnya. Jadi persekutuan yang sesungguhnya bukanlah hingar-bingar, bukan kita dikatakan kamu cantik, kamu ganteng, kamu smart, kamu kaya. Bukan itu. Tetapi persekutuan pribadi dengan Tuhan Allah. Justru di saat kita mempunyai, boleh dikatakan seperti itu, permasalahan yang begitu pelik dan rumit, tetapi dia tetap menikmati persekutuan itu dengan Tuhan. Itu yang diinginkan oleh Allah. Allah pasti kenal dengan anaknya. Dia kenal dan dia tahu siapa Daud itu. Kalau saudara baca di dalam Daud pasal 2 Samuel pasal 17 ayat 27 sampai 29 dan 2 Samuel 16 ayat 1 sampai 2. Ini luar biasa, saya ingin bacakan. Ini akibat dari Daud dekat dengan Tuhan ya. Ini akibatnya. Pasal 16 ayat 1 dan 2. Oke, Pak Beni boleh bacakan untuk kita. 2 Samuel pasal 16 ayat 1. Ketika Daud baru saja
melewati puncak, datanglah Siba, hamba Mefiboset, mendapatkan dia membawa sepasang keledai yang berkelana dengan muatan 200 ketul roti, 100 buah kue kismis, 100 buah-buahan musim panas, dan sebuyung anggur. Lalu bertanyalah raja kepada Siba, apakah maksudmu dengan semuanya ini? Jawab Siba, keledai-keledai ini bagi keluarga raja untuk ditunggangi. Roti dan buah-buahan ini bagi orang-orangmu untuk dimakan. Dan anggur ini untuk diminum di padang gurun oleh orang-orang yang sudah lelah. 2 Samuel 17 ayat 27, 28, 29. 2 Samuel pasal 17 ayat 27. Ketika Daud tiba di Mahanaim, maka Sobi bin Nahas dari Rabah, kota Bani Amon, dan Makir bin Amir dari Lodebar, dan Barsilai orang Gilead dari Rogelim membawa tempat tidur, pasu, periuk, belanga, juga gandum, jelai, tepung, berti gandum, kacang babi, kacang merah besar, kacang merah kecil, madu daging, kambing domba, dan keju lembu bagi Daud dan bagi rakyat yang bersama-sama dengan dia untuk dimakan. Sebab kata mereka, rakyat ini tentu telah menjadi lapar, lelah, dan haus di padang gurun. Amin. Apa yang kita lihat dari hal ini? Daud meminta bantuan. Daud punya intel yang mengatakan, ayo kamu coba cari bantuan untuk raja. Siapa yang memanggil kedua tokoh ini, kelompok ini, untuk mengatakan, ayo bantulah Daud? Berapa banyak bantuan yang diberikan kepada Daud dan pengikutnya? Sedikit? Tidak. Beserta pengikutnya. Kalau saudara baca kedua bantuan ini di tempat yang berbeda, ini di waktu yang berbeda. Pemeliharaan Tuhan kepada orang yang mempunyai hubungan pribadi dengan dirinya tak pernah terpikirkan oleh Daud. Sampai Daud berkata, ini untuk apa? Daud bertanya, ini untuk apa ini? Siapa yang melakukan itu kalau bukan Allahnya Daud yang dimana dia bersekutu. Daud seolah-olah dia gumun gitu loh. Mereka kau ngapa? Lah kau siapa? Bahkan dalam pasal 17 kita lihat ada berbagai macam hal yang diberikan oleh Daud beserta pengikutnya. Saya mau katakan di sini, seseorang yang mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan, bukan hanya dia akan mengalami ketenangan ketika ada masalah, tetapi Tuhan bisa kirimkan pakai orang untuk membantu saudara. Kalau saya boleh katakan tidak membantu, tetapi untuk memberkati saudara. Untuk memberkati. Itulah berkat bagi Daud. Ketika dia tidak takut kehilangan kerajaannya, dia tidak takut kedudukannya, dan dia tidak takut akan hal itu. Dia tidak memusingkan, kok priweki pengikutku boleh mangan hari dalan. Saudara yang dikasih Tuhan, ayo hari ini bangunlah hubungan pribadi saudara dengan Allah saudara yang kenal. Kita memang perlu membangun hubungan dengan orang yang mempunyai pemerintahan, orang yang mempunyai karisma dan lain sebagainya. Tetapi
nomor duakanlah itu. Yang pertama, fokuskan saudara dengan Tuhan, yang tidak pernah akan hilang. Bantuan Tuhan yang tidak akan pernah hilang. Di sini ada sekali jawaban doa yang saya mau katakan. Itulah hubungan pribadi dengan Tuhan. Apa yang kita pikirkan tidak terjadi, tetapi apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu Tuhan nyatakan. Luar biasa. Kalau boleh saya bersaksi, boleh ya Bu ya, saya meminjam Mas Edu. Saya pernah mendengar 2 kali. Pertama, ibunya pernah bilang dia akan pergi ke Bali. Pernah didoakan dalam persekutuan doa. Oke, kita doakan. Ibunya selalu berharap si penting dadi wong sing apik. Yang kedua, ternyata ke Bali gagal. Dia mau keluar negeri, ke Malaysia ya Bu. Doakan dia. Sepenting ki wonge dadi apik. Singkat cerita, waktu itu anak ini dia belum punya persekutuan dengan Tuhan. Ya. Dia masih belum punya persekutuan dengan Tuhan atau dengan anak Tuhan. Salah satu adalah melalui Mas Yono, Pak Yono itu. Dari situlah sekarang ini di mana dia? Di Purwokerto. Di mana dia? Tetap di rumah. Bersama siapa? Bersama ibunya. Apa yang dilakukan? Menemani ibunya. Ternyata Tuhan tidak izinkan ibunya seorang diri untuk dia pergi ke Bali, untuk dia pergi ke luar negeri. Dia tetap tinggal bersama ibunya. Saudara, kalau saudara pernah mendengar melihat itu atau ingat itu jawaban doa yang tidak pernah kita pikirkan. Kepribadian caranya ya ngobrol kalau Mas Edu, saya mungkin Pak Beni kepribadian tetapi Tuhan pakai orang lain. Tuhan nyatakan kehendaknya. Jadi hubungan pribadi di sekitar saudara dengan Tuhan akan dapat mempengaruhi orang lain di sekitar saudara. Karena itu mari kita semua yang ada di tempat ini milikilah hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan saya yakin kalau kita mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan, saudara akan berdampak bukan hanya bagi saudara, tetapi mungkin bagi sekeliling saudara. Indah. Saudara yang menderita, tetapi orang lain yang menikmati. Saudara yang bergumul, tapi orang lain yang akan menikmati. Daud, dia yang mengalami pergumulan, dia harus diusir dan lain sebagainya. Tetapi semua menikmati kontrol daripada Daud itu sendiri. Mari saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin katakan, milikilah pengenalan akan Tuhan. Yang kedua adalah pengenalan Daud akan Allah terlihat dari kasihnya kepada Absalom. Daud meminta memperlakukan Absalom dengan baik. 2 Samuel 18 ayat 5. 12 ayat 5, demikian firman Tuhan. Dan raja memerintahkan kepada Yoab, Abisai dan Itai demikian. Perlakukanlah Absalom orang muda itu dengan lunak, karena aku dan seluruh tentara mendengar ketika raja memberi perintah itu kepada semua kepala pasukan mengenai Absalom. Apa yang diminta oleh Daud untuk Absalom? Membunuh? Membinasakan? Daud
kepada Absalom yang telah memberontak kepadanya, Daud minta, lakukan dia dengan lunak, dengan lembut. Kalau boleh katakan, Daud katakan, jangan sakiti dia. Pemberontak loh, Absalom pemberontak loh, tetapi Daud tidak memperlakukan dia sebagai seorang pembunuh. Ayat 12 dan 14. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang itu berkata kepada Yoab, sekalipun aku mendapat 1000 sikal perak di telapak tanganku, tak akan aku jamah anak raja itu. Sebab di depan telinga kamilah raja memberi perintah kepadamu dan kepada Abisai dan kepada Itai, katanya, lindungilah Absalom orang muda itu karena aku. Ayat 13. Sebaliknya, jika aku mencabut nyawanya dengan khianat, tidak ada sesuatu pun yang tinggal tersembunyi kepada raja, maka engkau akan menjauhkan dia. 14. Tetapi Yoab berkata, aku tidak mau membuang-buang waktu dengan kau seperti ini. Lalu diambilnya 3 lembing dalam tangannya dan ditikamnya ke dada Absalom sedang ia masih hidup di tengah-tengah dahan pohon terbanding itu. Kemudian ke-10 bujang pembawa senjata Yoab mengelilingi Absalom lalu memukul dan membunuh dia. Siapa yang membunuh? Yang membunuh Yoab. Sedangkan Daud menghendaki Absalom tetap hidup. Ayat 28 sampai 33. Lalu Ahimaaz berseru, katanya, kepada raja, selamat. Kemudian sujudlah ia menyembah kepada raja dengan mukanya ke tanah, serta berkata, terpujilah Tuhan Allahmu yang telah menyerahkan orang-orang yang menggerakkan tangannya melawan tuanku raja. Lalu bertanyalah raja, selamatkah Absalom orang muda itu? Jawab Ahimaaz, aku melihat keributan yang besar ketika Yoab menyuruh pergi hamba raja, hambamu ini, tetapi aku tidak tahu apa itu. Kemudian berkatalah raja, pergilah ke samping, berdirilah di sini. Dia pergi ke samping dan tinggal. Maka datanglah orang Etiopia itu, kata orang Etiopia itu, tuanku raja mendapat kabar yang baik, sebab Tuhan telah memberi keadilan kepadamu pada hari ini dengan melepaskan tuanku dari tangan semua orang yang bangkit menentang Tuhan. Tetapi bertanyalah raja kepada orang Etiopia itu, selamatkah Absalom orang muda itu? Jawab orang Etiopia itu, biarlah seperti orang muda itu musuh tuanku raja dan semua orang yang bangkit menentang tuanku untuk berbuat jahat. Ayat 33. Maka terkejutlah raja dan dengan sedih ia naik ke anjungan pintu gerbang lalu menangis. Dan beginilah perkataan sambil berjalan, anakku Absalom, anakku Absalom, kau mati menggantikan engkau, aku mati menggantikan kau. Absalom, anakku. Apa yang bisa kita lihat dari Daud ini? Pengenalan Daud akan Allah terlihat kasihnya kepada Absalom. Pengenalan akan Allah itu luar biasa. Persekutuan Daud dengan Allah itu sungguh luar biasa. Kalau saya boleh katakan, Daud ini seperti menggambarkan Kristus, saudara. Daud menggambarkan Kristus. Dia nggak peduli Absalom sebejat apa, seberontak apa, tetapi Daud masih mengharapkan Absalom untuk kembali dan hidup
bahkan kembali kepada Daud. Sepertinya Daud gak peduli dengan kesalahan yang dilakukan oleh Absalom. Itulah persekutuan pribadi Daud dengan Allah yang menghasilkan pengampunan. Dia tidak melihat kesalahan Absalom. Dia hanya melihat dia adalah anakku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seberapa besar dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan tak terhitung. Dosa merumpi, dosa menjelekan orang lain, dosa fitnah, dosa sakit hati, ya mungkin kadang muncul tenggelam. Tetapi Tuhan mau merangkul saudara. Tuhan tidak mau menjerumuskan saudara. Daud tidak mau membunuh Absalom, tetapi dia masih merindukan, ayo kembalilah anakku, ayo kembalilah, jangan apa-apakan anakku ini. Seolah-olah kalau saya bahasakan seperti itu, ini adalah hasil dari persekutuan pribadi Daud dengan Tuhan. Mari saudara yang dikasih Tuhan, melalui hal ini saya ingin mengajak kita semua, kita mempunyai persekutuan pribadi. Bayangkanlah Rocky dan Joni ketika datang dia menyambut. Ada sahabat yang luar biasa, hanya seekor anjing, tapi dia punya hubungan. Dia tahu, terlebih Allah, kita yang diciptakan sebentar dengan Allah. Tuhan mau hubungan pribadi itu lebih penting dari semua yang ada dalam dunia ini. Tidak akan berarti di dunia ini tanpa kita punya hubungan dengan Tuhan. Kita pasti tidak takut kehilangan harta. Kita tidak akan takut kehilangan dudukan. Kita tidak akan takut kehilangan wajah cantik, wajah cakep, kalau kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Angel nikmat, inilah milik Tuhan. Dan inilah Tuhan yang ada dalam diri. Dan Tuhan begitu baik. Ayo, saya ingin mengajak, nikmati kebaikan Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan memanggil kita dari dunia ini, nikmati kebaikan Tuhan itu. Nikmatilah, karena Tuhan mengajak kita untuk supaya kita mengenal. Amin saudara. Amin. Saya ingin mengajak, kita akan pujikan satu pujian, yaitu yang berjudul pujian Bapa Engkau Sungguh Baik. Amin.